Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1591. Untuk menyenangkan Charlie, Wrigley menyimpan sedikit simpati untuk Dylan di dalam hatinya. Dia berkata dengan tegas dengan ekspresi muram, "Dylan, semua orang sudah dewasa. Jadi kamu harus mau mengaku kalah. Saya pikir kamu tidak ingin main-main di sini. Cepat telan batu giok itu." Ekspresi Dylan segera berubah menjadi wajah pahit yang tidak bisa lebih pahit. Wrigley berkata dengan dingin, "Kamu beruntung. Sebelumnya kamu menelan kalung. Kali ini hanya sebuah liontin. Untungnya kamu tidak memberikan liontin ini rantai." Dylan meringis, memandang sepupunya Lorin, dan memohon dengan getir, "Lorin, saudara perempuanku yang baik. Tolong memohon pada Tuan Wade. Minta Tuan Wade melepaskanku kali ini. Aku akui aku benar-benar salah. Mulai sekarang, saya tidak akan arogan lagi padanya. Saya akan menjadi anjingnya mulai sekarang. Saya akan melakukan apapun yang dia minta. Bahkan jika dia meminta saya untuk menggigit, saya tidak akan pernah ragu menggigit siapapun. Minta dia untuk mengampuni saya kali ini." Hati Lorin juga sangat kusut saat ini. Perlakuan sepupunya terhadap Charlie barusan benar-benar membuatnya sangat tidak puas. Wanita memang seperti ini. Dylan adalah sepupunya. Mereka berdua memiliki hubungan yang baik sejak mereka masih kecil. Tapi dia jatuh cinta pada Charlie. Jika dia harus memilih, dia harus condong ke arah Charlie di dalam hatinya. Sekarang, Dylan memintanya untuk memohon pada Charlie, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat ini, Sylvia bergegas ke Lorin, berlutut sambil menangis dan meratap, "Lorin, aku bibimu. Tolong mohon Tuan Wade agar dia mengampuni sepupumu. Kali ini, bibimu berlutut untukmu." Lorin sibuk mengulurkan tangan untuk membantu, tetapi Sylvia berkeras untuk berlutut, dan keduanya tidak bisa diam. Lorin tidak tahan bibinya berlutut untuk dirinya. Jadi dia menatap Charlie, meminta maaf dan bertanya dengan memohon, "Charlie, tolong lihat wajahku dan lepaskan saudaraku kali ini." Charlie ragu-ragu sejenak, dan berkata kepada Lorin, "Mari kita mengambil langkah untuk berbicara." Lorin mengangguk dengan tergesa-gesa, mengikuti Charlie ke samping, dan menatap Charlie dengan gugup, karena takut Charlie akan marah pada dirinya juga. Charlie memandangnya dan bertanya, "Ketika kamu berada di Aurus Hill, penyembeli bersaudara mencoba membunuhmu. Apakah itu ada hubungannya dengan Dylan?" Lorin dengan cepat melambaikan tangannya. "Bukan Dylan yang melakukan itu sepupuku yang lain." "Sepupumu yang lain?" Charlie mengerutkan kening. "Apakah dia di sini?" Lorin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah kejadian itu, seseorang dengan latar belakang yang hebat memperingatkan keluarga Thomas. Sepupuku itu merasa bersalah, jadi dia pergi ke luar negeri dan tidak pernah kembali. Kali ini nenek saya ulang tahun meminta dia kembali, namun dia tidak mau datang." Charlie mengangguk ringan, dan bertanya lagi, "Jadi, tidak ada konflik antara kamu dan Dylan, kan?" "Itu benar," Lorin berkata dengan tergesa-gesa. "Sepupuku ini, bagaimana aku mengatakannya? Dia memang suka mencari masalah, dan dia bodoh. Tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dia hanya suka pamer." Berbicara tentang ini, Lorin memohon dengan lembut, "Jadi, Charlie, tolong lepaskan dia. Beri aku wajah." "Oke." Saat berbicara, Lorin meraih lengan Charlie dengan kedua tangan, dan mengguncangnya dengan lembut dan genit. Wajahnya penuh memohon dan malu-malu. Charlie tidak berdaya, mengetahui bahwa karena Lorin telah memohon belas kasihan, bahkan jika dia melihat wajah temannya, dia tidak dapat terus mempermalukan sepupunya. Namun, Dylan sangat arogan sebelumnya. Jika dia benar-benar memaafkannya, itu akan terlalu mudah untuknya. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Lorin, "Yah, karena itu sepupumu, aku harus memberimu wajah tidak peduli apa yang aku katakan." Bab 1592. Lorin sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih banyak, Charlie." Charlie buru-buru berkata,
Tunggu sebentar. Saya tidak akan memintanya menelan liontin itu. Tetapi dia masih harus menerima hukuman lain. Kalau tidak, saya khawatir dia tidak akan kapok. Lorin bertanya dengan tergesa-gesa. Charlie, hukuman apa yang akan kamu berikan padanya? Itu tidak akan lebih serius daripada menelan liontin, kan? Tidak. Charlie tersenyum ringan dan berkata, jangan khawatir. Hukuman dariku adalah hal yang baik untuknya. Baru pada saat itulah Lorin merasa lega, dan berkata dengan penuh kasih sayang, Charlie, terima kasih. Kamu telah memaafkan saudaraku. Aku akan membalas budimu. Charlie bertanya dengan heran, bagaimana kamu ingin membalas saya? Lorin dengan sengaja mengedipkan matanya dan tersenyum. Tentu saja aku berjanji satu sama lain secara fisik, dan kemudian aku akan memberimu anak laki-laki yang gemuk. Bagaimana menurutmu? Charlie berkata dengan serius. Berhenti berbicara seperti ini di masa depan. Aku suami sahabatmu. Lorin mengangguk dan berkata dengan serius. Aku tahu. Kalian berdua adalah pasangan palsu. Tidak ada fakta pernikahan. Faktanya, untuk kalian berdua, solusi terbaik adalah saling memberi kebebasan. Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, aku tidak akan memberitahumu ini lagi. Percuma bicara denganmu. Setelah berbicara, dia kembali ke kerumunan. Ketika semua orang melihatnya kembali, mereka dengan tergesa-gesa dan sadar memberi jalan. Dylan berlutut menunggu hukuman Charlie. Charlie berkata dengan ringan, Dylan, demi sepupumu Lorin, aku bisa memberimu kesempatan kali ini. Tapi itu tergantung pada apakah kamu bisa memahaminya. Ketika Dylan mendengar ini, dia langsung menangis dan berkata, Tuan Wade, terima kasih telah memaafkan saya. Jangan khawatir, saya akan menjaganya dengan baik, dan saya tidak akan pernah berlaga lagi. Charlie berkata, hanya berbicara tidak ada gunanya. Saya dapat mencegah kamu menelan liontin giok kali ini. Kamu harus tetap menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar dapat berubah pikiran. Dylan menganggukkan kepalanya seperti bawang putih. Tuan Wade, jika Anda memiliki permintaan, katakan saja, saya pasti bisa melakukannya. Charlie melirik Lorin dan berkata, tidak mudah bagi Lorin berada di Aurus Hill sendirian. Dengarkan saya, bagaimana jika kamu pergi ke Aurus Hill untuk menjadi sopir Lorin selama 1 tahun? Jika kamu berani lari atau malas-malasan, atau jika kamu berani berlaga di Aurus Hill, aku akan memberimu batu bata dengan tanganku sendiri. Ketika Dylan mendengar ini, hatinya sangat pahit. Kehidupan di Eastcliff begitu bergizi. Bagaimana dia bisa hidup di tempat kecil seperti Aurus Hill selama setahun? Terlebih lagi, dia harus menjadi sopir sepupunya selama setahun, di bawah penakwasan Charlie. Jika dia benar-benar pergi, dia khawatir dia tidak akan bisa lagi berlaga dan saya juga tidak akan bisa mengejar seorang gadis. Namun, ketika dia berpikir bahwa jika dia tidak setuju, dia harus menelan liontin batu giok itu, dan Wrigley pasti tidak akan melepaskannya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan setuju. Berkata, oke, Tuan Wade, saya pasti akan mengikuti instruksi Anda. Charlie mengangguk puas dan berkata, oke, saya pikir kamu bisa bersiap-siap pergi setelah acara ini. Jalannya panjang, dan akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Apa? Dylan bertanya dengan heran. Tuan Wade, penerbangan dari Eastcliff ke Aurus Hill hanya membutuhkan waktu 2 jam. Dengan pesawat, Charlie berkata dengan jijik. Ini bukan terserah kamu. Kamu tidak naik pesawat. Kamu harus naik sepeda. Kamu hanya diperbolehkan tidur di tenda di sepanjang jalan. Jangan menginap di hotel. Jika kamu berani ambil alat transportasi lain, aku akan mematahkan kakimu. Bab 1593. Begitu mendengar dia harus bersepeda dari Eastcliff ke Aurus Hill, dan kemudian tinggal di Aurus Hill sebagai pengemudi selama 1 tahun, Dylan ingin mati. Intinya jalan ini hampir 1.200 km. Kalau benar-benar mengayuh sepeda, dia akan mati kelelahan kan. Dan di musim dingin dan bulan ke-12 bulan ini, dia harus mengendarai sepeda sepanjang jalan ke selatan. Dan dia tidak diizinkan menginap di hotel. Persyaratannya terlalu keras bukan? Dylan sangat sedih. Air mata mengalir di pipinya. Apa-apaan ini?
tuan muda ketiga dari keluarga coach yang abadi, mengendarai sepeda ke Aorus Hill. Dia bisa mati di jalan. Dengan tubuhnya yang kecil, luar biasa bisa bersepeda 50 atau 60 km sehari. Lebih dari 1.200 km, dibutuhkan 20 hari untuk bersepeda. Tapi ini bulan lunar ke-12. Dia berseru dan berkata, Tuan Wade, jika saya pergi ke Aorus Hill dengan sepeda sekarang, itu akan menjadi bulan pertama ketika saya tiba. Sepupu saya pasti akan kembali ke Eastcliff untuk merayakan tahun baru. Akankah sia-sia jika aku pergi sekarang? Charlie bertanya dengan dingin. Baru di bulan pertama. Bukankah kakimu ada di bawah pantatmu kan? 80 km sehari. Kamu akan tiba dalam 15 hari. Itu baru akhir bulan ke-12. Dylan menangis dan meringis. Mengendarai sepeda sejauh 80 km sehari. Bukankah ini akan membunuh? Dia baru saja dioperasi. Jika terlalu banyak gerakan, bekas lukanya akan terasa sakit. Dia khawatir akan banyak merasakan sakit di sepanjang jalan. Tepat ketika dia hendak menawar, Wrigley menggertakkan giginya dan memarahi. Apakah kamu keberatan? Percaya atau tidak, saya akan membuatmu tidak bisa kembali ke Eastcliff di masa depan. Dylan sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, saya tidak keberatan. Saya tidak keberatan. Saya pasti akan pergi ke Aorus Hill dalam 15 hari. Dylan menatap Charlie lagi. Dan tersedak. Tuan Wade, bisakah Anda membiarkan saya pergi setelah tahun baru? Saat saya tiba di Aorus Hill, saya harus kembali untuk merayakan tahun baru. Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, Dylan, apakah kamu masih ingin kembali untuk tahun baru? Dylan berkata dengan kosong, sepupuku juga akan kembali. Jadi aku tidak bisa tinggal di sana sendirian, kan? Charlie berkata, setelah kamu tiba di Aorus Hill, kamu hanya boleh beraktivitas di wilayah administrasi kota Aorus Hill. Saya akan meminta seseorang memasang pelacak GPS di pergelangan kakimu. Jika kamu meninggalkan Aorus Hill, saya akan mengirim seseorang untuk menangkapmu. Aku tidak akan memukulmu atau memarahimu setelah aku menangkapmu. Tapi aku akan memberimu perpanjangan 1 tahun untuk setiap penangkapan. Jika kamu melarikan diri terlalu banyak, kamu akan tinggal di Aorus Hill selama sisa hidupmu. Dylan menciutkan lehernya dan buru-buru berkata, Tuan Wade, jangan khawatir. Ketika saya tiba, saya pasti tidak akan meninggalkan Aorus Hill. Setelah berbicara, dia bertanya lagi kepada Charlie, Tuan Wade, saya memiliki hal lain yang ingin saya tanyakan. Saya selalu menghabiskan tahun baru bersama orang tua saya. Saya akan sendirian di Aorus Hill di tahun baru ini. Charlie belum berbicara. Wrigley sudah berbicara lebih dulu. Dan dia memarahi dengan gigi terkatup. Dylan, apakah kamu bosan hidup? Apakah kamu selalu tawar-menawar dengan Tuan Wade di sini? Tuan Wade sudah menghargaimu bukan? Tidak, tidak. Tidak, Dylan melepaskan perlawanan terakhirnya dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Saya tidak akan menawar, saya akan berangkat setelah jamuan ulang tahun ini selesai. Saya tidak akan meninggalkan Aorus Hill sejauh 1 langkah pun dalam setahun. Di samping, Sylvia, yang sangat mencintai putranya, melihat putranya akhirnya lolos dari rasa sakit dan bahaya menjalani operasi lagi, dia benar-benar lega. Dia menghibur. Nak, jangan khawatir. Ibu akan meminta seseorang membelikanmu sepeda terbaik dan 1 set rumah terbaik di Aorus Hill. Juga mobil terbaik. Aku tidak akan membiarkan kamu menderita di Aorus Hill. Dylan akhirnya merasa lega. Bisa dikatakan, hukumannya tidak buruk. Bagaimanapun, ketika dia pergi ke Aorus Hill, dia hanya perlu menghindari Charlie. Dia masih bisa menikmati hidup dengan cara yang rendah hati selama 1 tahun. Bab 1594. Satu-satunya hal yang lebih menyakitkan adalah perjalanan dari Eastcliff ke Aorus Hill. Tapi tidak apa-apa. Naik sepeda selama setengah bulan lebih baik daripada berbaring di tempat tidur selama setengah bulan setelah operasi. Apalagi dia menderita rasa sakit serius dalam operasi terakhir. Dan sekarang dia belum pulih dengan baik. Jika ini terjadi lagi, rasa sakitnya akan berlipat ganda. Tetapi pada saat ini, Charlie berbicara.
Saya meminta kamu pergi ke Aurus Hill untuk bertransformasi yang baik. Apakah kamu pikir kamu akan bersenang-senang? Dengarkan saya, kamu pergi ke Aurus Hill dengan sepeda Phoenix D28 tua yang paling umum. Kamu tidak diizinkan mengendarai sepeda lain. Kalau tidak, kamu akan bersepeda dengan sekeranjang penuh batu bata ke Aurus Hill. Selain itu, setelah kamu tiba di Aurus Hill, kamu hanya bisa menyewa satu kamar di desa pinggiran kota. Biaya hidup bulanan kamu tidak boleh melebihi 1.000 yuan per bulan. Saat kamu tiba di Aurus Hill, saya akan meminta seseorang mengawasimu. Jika kamu berani menghabiskan lebih dari 1 yuan, hukumanmu akan bertambah 1 hari. Jika kamu menghabiskan puluhan ribu di sana, kamu tidak akan pernah pergi dari Aurus Hill seumur hidupmu. Ketika Dylan mendengar ini, dia merasa bahwa langit akan runtuh. Charlie memaksa dirinya, tuan muda yang bermartabat dari keluarga Koch, tinggal di pinggiran kota. Dan tidak lebih dari 1.000 dolar sebulan termasuk sewa kamar. Bukankah itu membuat dirinya makan tanah? Dia menangis dan berkata, Tuan Wade, saya khawatir 1.000 yuan tidak cukup untuk sewa kamar. Charlie berkata dengan dingin, jangan khawatir, tingkat konsumsi Aurus Hill tidak setinggi yang kamu pikirkan. Sewa satu kamar di pinggiran kota hanya 300 yuan sebulan. Kamu masih memiliki sisa 700 yuan. Lebih dari 20 yuan per hari sudah cukup bagimu untuk hidup. Charlie sendiri telah berjuang di dasar kota selama bertahun-tahun. Dan dia tahu terlalu banyak cara hidup orang miskin. Sewa kamar di pinggiran kota sangat murah. Sebuah rumah kecil hanya 100 yuan sebulan. Dan makanan tidak mahal. Di rumah makan kecil, hidangan tumis vegetarian hanya 2 atau 3 yuan. 4 roti kukus bisa dibeli seharga 1 yuan. Cukup untuk 1 hari. Barang-barang lain mungkin 2 kali lipat. 1.000 yuan sebulan. Itu sudah cukup. Tentu saja. Dalam kehidupan seperti itu, secara alami tidak ada standar hidup, yaitu dapat makan cukup. Namun, kehidupan seperti itu adalah solusi terbaik untuk seorang playboy seperti Dylan. Dan itu pasti bisa menyembuhkan penyakitnya yang suka arogan dan berlagak. Ketika Dylan mendengar ini, dia lemas. 1.000 yuan. Sejujurnya, tidak cukup untuk sebuah cerutu. 1.000 yuan untuk hidupnya selama sebulan. Bukankah ini akan membunuhnya? Sylvia juga tertekan dan menangis. Memandang Lorin. Dan tersedak. Lorin, tolong mohon Tuan Wade lagi. Jangan paksa saudaramu sampai mati. Lorin juga sangat malu saat ini. Apa yang dia tanyakan pada dirinya sendiri. Dia telah memohon untuk sepupunya sekali. Dan dia malu jika harus memohon lagi. Lagi pula, sepupunya sendiri yang mencari masalah. Dan dia tidak ingin Charlie mengabaikannya sama sekali. Kalau begitu, bukankah Charlie akan dirugikan? Charlie adalah penyelamatnya beberapa kali. Dan satu-satunya pria yang dia cintai di hatinya. Dia lebih suka sepupunya teraniaya daripada membuat Charlie berkompromi untuk dirinya. Jadi, dia berkata dengan malu, Bibi, kamu tidak bisa selalu memanjakan Dylan. Itu akan menyakitinya seiring waktu. Charlie berkata dengan dingin pada saat ini. Dylan, saya menyarankan kamu untuk setuju sesegera mungkin sebelum saya berubah pikiran. Atau saya akan mengatur kamu membawa semen di lokasi konstruksi di Aurus Hill. Ada perusahaan terdaftar di Aurus Hill sebelumnya. Nama bosnya Jake. Apa kamu tahu apa yang dia lakukan sekarang? Dylan menggelengkan kepalanya dengan panik. Charlie mencibir. Dia sekarang membawa semen di lokasi konstruksi di Aurus Hill. Dan dia akan bekerja keras selama 20 tahun. Apakah kamu ingin menemaninya? Bab 1595. Begitu dia mendengar bahwa dia akan pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa air mani, Dylan segera menenangkannya dengan panik. Sebagai perbandingan, tinggal di pinggiran kota dengan biaya hidup 1.000 yuan per bulan hanyalah sedikit kesulitan dan hukuman. Jika dia pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa air mani, dia mungkin harus menghabiskan sebagian hidupnya di lokasi konstruksi. Oleh karena itu, dia mengangguk lagi dan lagi tanpa berpikir. Tuan Wade, saya menerima kondisi yang Anda katakan. Saya tidak akan menawar lagi. Jangan biarkan saya pergi ke lokasi konstruksi. Baru pada saat itulah Charlie puas, dan berkata dengan dingin, saat kamu sudah tiba di Aurus Hill, ubah dirimu.
Jangan sombong sepanjang waktu. Jika kamu terus tinggal di Eastcliff, kamu akan menyebabkan lebih banyak masalah lagi untuk keluarga Thomas dan keluarga Koch. Saudara-saudara Cheryl dan Javier di samping tidak bisa menahan untuk mengecilkan leher mereka. Kata-kata Charlie agak menginspirasi mereka. Temperamen dan karakter Dylan. Jika dia tidak menggilingnya 2 kali, dia mungkin benar-benar akan mengalami bencana besar. Insiden hari ini sangat representatif. Jika dia tidak hati-hati, dia tidak hanya menyinggung Charlie, tetapi juga menyinggung tuan muda tertua dari keluarga Golding. Jika tuan muda tertua dari keluarga Golding benar-benar ingin serius dengannya, keluarga Thomas pasti akan hancur. Terutama Cheryl, putra tertua dari keluarga Thomas, bahkan lebih kesal. Dylan bukan dari keluarga Thomas. Meskipun dia adalah anak dari saudara kandungnya, dia masih menjadi orang asing. Jika orang asing ini tertipu keluarganya, dia akan menangis tanpa air mata. Jadi, dia berkata dengan nada tegas, "Naga kecil, ketika kamu tiba di Aurus Hill, kamu harus melakukan transformasi yang baik. Saya memilih untuk menyingkirkan semua hal buruk di tubuhmu, dan jangan membuat masalah di mana-mana seperti sekarang. Apakah kamu mengerti?" Dylan berkata dengan ragu-ragu. "Paman, aku mengerti." Sylvia masih sedikit tidak puas pada kakak laki-lakinya. Dia tidak berbicara untuk membela keponakannya sama sekali. Dia justru mengatakan hal seperti itu. Itu benar-benar mengerikan. Cheryl juga tahu bahwa Sylvia pasti kesal di dalam hatinya. Jadi dia berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, "Sylvia, di masa depan, kamu harus mendisiplinkan Dylan dengan ketat. Kamu tidak boleh begitu saja menurutinya dan memaafkannya. Jika tidak, jika suatu hari nanti Dylan datang membawa masalah dari luar, dia akan membawa masalah ke keluarga Koch. Kamu sebagai menantu perempuan keluarga Koch, juga memiliki tanggung jawab karena tidak menerapkan disiplin yang tepat. Mengerti?" Begitu Sylvia mendengar ini, dia tiba-tiba menyadarinya. Meskipun apa yang dikatakan kakaknya tidak terlalu manusiawi, dia benar. Jika Dylan benar-benar membuat bencana besar dan berdampak pada keluarga Koch, dia sebagai menantu di keluarga Koch pasti akan disalahkan. Kebanyakan orang akan memihak anaknya. Namun meskipun Tuan Koch dan Nyonya Koch baik terhadap dirinya dan Dylan, tetapi begitu Dylan mendapat masalah dan perlu dimintai pertanggungjawaban, mereka pasti akan mengatakan jika dia lebih bertanggung jawab daripada suami dalam hal mendidik anak. Jika orang tua dari keluarga Konfusius ini benar-benar tidak puas berada di dekatnya karena ini, maka statusnya dalam keluarga Koch pasti akan sangat mempengaruhi. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Thomas saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Keluarga orang tua tidak kuat, dan suami tidak merasa tertekan dalam keluarga Koch. Secara alami, statusnya tidak akan bisa naik. Setelah itu, bahkan jangan berpikir tentang mengangkat kepala dan menjadi manusia dalam keluarga Koch. Memikirkan hal ini, dia juga berkata kepada Dylan dengan wajah serius, "Dylan, kamu harus menyingkirkan semua kebiasaan burukmu di masa depan. Mengerti?" Dylan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan jujur dan setuju. Sekarang, dia benar-benar tidak berani lagi bersikap arogan. Seorang menantu yang tidak berguna di Aurus Hill dapat membuat dirinya menjadi situasi yang tragis. Jika dia benar-benar memprovokasi tuan muda tertua dari keluarga papan atas, maka dia akan mati bukan? Jadi, dia dengan cepat menyatakan, "Ketika jamuan ulang tahun nenek selesai, saya akan segera berangkat naik sepeda ke Aurus Hill. Setelah tiba di Aurus Hill, saya harus memikirkan diri saya." Pada titik ini, drama akhirnya berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.